Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah kajian PHE yang semoga selalu Allah rahmati. Alhamdulillah, biiznillah, siang hari ini kita kembali melaksanakan kajian zuhur rutin yang kita laksanakan secara online. Untuk siang ini sudah bergabung bersama kita semua guru kita Ustadz Abdurrahman Dhani, yang insya Allah kita akan membahas tema mengenai Tibun Nabawi ya Ustadz, untuk judul besarnya dengan spesifik tema yaitu tetap sehat setelah Ramadan. Sebelum kita mulai kajian, mari kita sama-sama luruskan niat bahwa apa yang kita kerjakan siang hari ini semata-mata berharap ridho dari Allah. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Pertama kami haturkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada tim panitia PHE mengaji atas waktunya untuk dipercayakan kepada kami untuk mengisi kajian di pasca Idul Fitr, pasca Ramadan, kajian yang terkait dengan tema Tibbun Nabawi, juga terkait dengan tema kedokteran Arab klasik, terkait hidup sehat, terkait pola makan, terkait ibadah-ibadah setelah Ramadan. Perlu diketahui bahwasannya dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir pola hidup sehat kita. Bukan berarti dengan berakhirnya Idul Fitr ibadah kita berhenti sampai di sini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, pesan yang sebenarnya telah dibahas oleh kedokteran Arab klasik, walaupun belum terbungkus dalam satu risalah, tapi cukup itu isyarat dari mereka para ulama di masa lalu untuk kita mengupasnya, untuk kita membahasnya. Yang ingin kita bahas, pertama dari sisi syariat, juga dari sisi yang berikutnya, sisi Tibbun Nabawi atau kedokteran Arab klasik. Perlu diketahui rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya sebelum Ramadan
telah kita lalui bulan sebelumnya, itu bulan Sya'ban. Bulan yang mana Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, sampai puasa yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban hampir seperti 1 bulan penuh sebagaimana Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qat illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban." Ini yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, ternyata yang bulan Sya'ban ini untuk menyiapkan iman kita menyambut bulan Ramadan, juga untuk menyiapkan yaitu fisik kita untuk menyambut puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dan ini adalah hikmah yang perlu kita ulas, perlu kita petik. Syariat Islam tidak akan ada padanya perintah kecuali pasti ada hikmah. Dan tidak ada larangan kecuali pasti di situ ada malapetaka, bahaya bagi hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Puasa Sya'ban sebelum Ramadan untuk menyiapkan kondisi kita. Mungkin di bulan Sya'ban ada yang hanya puasa Senin Kamis. Mungkin ada yang hanya puasa Ayyamil Bid, 3 hari dalam 1 bulan. Mungkin ada yang puasa Daud. Mungkin ada yang puasa Senin Kamis dilakukan, puasa Daud dilakukan, Ayyamil Bid juga dilakukan. Sehingga hampir seperti 1 bulan penuh. Alhasil, mereka tidak puasa 1 bulan penuh, tapi hampir. Untuk apa? Menyesuaikan tubuh kita. Untuk beradaptasi dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh. 29 hari atau 30 hari. Disiapkan fisik kita untuk menyambut berikutnya yang lebih berat dari sekedar puasa di bulan Sya'ban. Nah, namanya puasa sunnah bisa kita batalkan satu saat. Namanya puasa sunnah di bulan Sya'ban, kadang niat itu muncul nggak harus mabit, nggak harus yubayyitun niyah, nggak harus niat itu di malam hari. Berbeda dengan Ramadan. Puasa Sya'ban bisa jadi di pagi hari, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Pernah Nabi SAW tanya kepada istrinya, di pagi harinya, atau agak siangnya pernah bertanya, apakah ada makanan? Ya, kemudian istrinya menjawab, tidak ada. Kemudian apa kata Rasulullah? Idzan ini sha'im. Kalau gitu aku berpuasa saja. Ini puasa sunnah, bukan wajib. Tapi jangan disalahartikan. Sudah makan pagi, habis makan pagi, di siang nggak ada makanan siang hari. Apakah ada makanan? Nggak ada makanan. Kalau gitu aku puasa. Bukan demikian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kondisi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dari sisi iman, kita menyiapkan kondisi kita untuk ibadah yang lebih berat, yaitu di bulan Ramadan. Puasa yang kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk kita memutus puasa tersebut. Harus sempurna. Kecuali jika ada udzur, safar, sakit, atau udzur-udzur yang lainnya yang memaksakan dia tidak boleh puasa. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di bulan Sya'ban ini kita disiapkan fisik kita, pencernaan kita, kandung kemih kita, ya, kemudian perkemihan juga sistem urinarinya, ya, kemudian pernafasan, kemudian peredaran darah, semua disiapkan. Subhanallah. Ya. Kemudian puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib, termasuk rukun dari rukun Islam. Ya. Dan setelah Ramadan selesai, kita beranjak dengan puasa di bulan Syawal. Puasa di bulan Syawal. Puasa di bulan Syawal ini, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keutamaan puasa di bulan Syawal, ya, dalam sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam, man sama Ramadana thumma adba'ahu sittan min Syawal ka'annama sama ad-dahra kullah. Ya.
Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim dan yang selainnya ini, ya, juga dari riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dari Abu Ayyub Al-Ansari, kata Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah atau seperti puasa 1 tahun. Yaitu 1 tahun, ya subhanallah. Pertama yang kita petik, kita ulas bulan Syawal. Datang dari hadis yang lainnya. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, kata Nabi SAW. Dari 10 kali lipat sampai 700 dhif. Sampai 700 kali lipat. Ya subhanallah. Ya. Sekarang kita lihat, seandaikan 10 kali lipat dikali, sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma Ramadan, anggaplah Ramadan 30 hari. 30 hari dikali 10 lipat. 10 kali lipat, jadinya 300 hari. Kemudian, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari dikali 10, berarti 60. Jadinya berapa? 360 hari. Sama dengan berapa? Sama dengan ad-dahr kullah. Sama dengan sama ad-dahr kullah. Sama dengan puasa 1 tahun penuh. Ini hadis Nabi SAW. Puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, itu seperti 1 tahun penuh. Seandainya hadis ini kita ambil, kita petik, amalan anak Adam 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Coba seandainya, ya, amalan ini, amalan kita di bulan Ramadan itu 1 bulan dikali 700, berapa jadinya? 30 dikali 700, 21.000. 21.000 hari. Ditambah 6 hari dikali 700. Kalau kita total amalan kebaikan kita, kalau dilipat gandakan 700, bisa jadi seperti amalan kita seperti berumur 70 tahun. Ya subhanallah. Belum selesai di sini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Al-Qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan puasa. Puasa itu untuk diriku, kata Allah, dan akulah yang membalasnya. Berarti di sini hikmah yang bisa kita petik dari sisi syariat apa? Khusus untuk puasa. Amalan itu bukan hanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi unlimited. Amalannya melimpah ruah, berlipat-lipat, bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Ya subhanallah. Dan ini dari sisi syariat. Lalu apa hikmah? Sya'ban, Syawal, Ramadan. Ramadan adalah puasa wajib, rukun dari rukun Islam. Ya. Dan kalau kita tadabburi, hampir setiap ibadah wajib, kebanyakannya ada ibadah-ibadah sunnah, nafilah, nawafil yang mengikuti ibadah wajib tersebut. Contoh, sholat 5 waktu. Di sana ada sholat rawatib, ba'diyah, dan qabliyah. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita sholat 5 waktu, wallah, demi Allah, saya pribadi, atau mungkin ada yang merasa, nggak yakin sholat kita diterima 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kalanya kita lagi ngalamun, ya, nggak khusyuk, mungkin ada gerakan yang nggak tumakninah, ya, mungkin kita sedang diganggu syaitan, ya, saat itu sholat kita cacat. Dan cacatnya ibadah fardu kita ketika sholat wajib ditutupi
dilengkapi dengan ibadah sunnah nafilah, qabliyah, ba'diyah. Begitu pula dengan puasa. Puasa, ya, Ramadan wajib, termasuk rukun Islam. Ya, ada puasa Sya'ban, ada puasa setelah Ramadan, Syawal. Sya'ban kedudukannya seperti salat qabliyah. Puasa Syawal kedudukannya seperti ibadah, yaitu nafilah ba'diyah setelah Ramadan. Fungsinya untuk apa? Menutupi kecacatan kita. Ada nggak di antara kita yang berani mengatakan 100% Ramadan kita dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan pasti diterima? Nggak ada, wallah. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, apakah yakin ibadah kamu, salat kamu diterima di sisi Allah? Apa jawaban Imam Ahmad? Siapa Imam Ahmad? Jabal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa jawaban dia? Asa ayakuna dzalik. Saya berharap seperti demikian ibadah saya diterima di sisi Allah. Demikian kita hanya bisa berharap. Sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia mengatakan wa kana salaf, dahulu ulama salaf, ya, yad'un sittat asyhur qabla Ramadan ayataqabbalahu Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, ya, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami ya Allah. Itu doa mereka. Dan idza madha min Ramadan kanu yad'una 6 ashhur ba'da Ramadan. Dan dahulu ulama salaf 6 bulan setelah Ramadan juga berdoa. Mereka yad'un wa yarjun. Ya, mereka berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah agar Ramadannya diterima. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dari sisi syariat. Adapun dari sisi kesehatan, dari sisi hikmah, yang pertama kita sampaikan tadi, puasa Sya'ban untuk apa? Menyesuaikan tubuh kita untuk menyambut Ramadan. Iman kita sesuaikan. Ramadan layaknya sebagai tamu. Tamu harus dijamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Demikian Ramadan, tamu bagi kita, kita muliakan. Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, kita muliakan. Ya, untuk memuliakan Ramadan, kita siap-siap di bulan Sya'ban. Dengan ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita di bulan Sya'ban, ya. Fisik kita juga demikian, tubuh kita disiapkan untuk membiasakan puasa di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban disiapkan. Sebelumnya disiapkan, kemudian Ramadan, ketika Ramadan selesai, kita nggak langsung berhenti para hadirin. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ternyata disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa fungsinya? Ya, ada hikmah, yaitu ada tapering off. Diturunkan dosisnya pelan-pelan. Yang tadinya puasa 30 hari berturut-turut, ketika bulan Syawal ada puasa. Mungkin ada sebagian orang nggak biasa puasa Senin Kemis, nggak biasa puasa 3 hari dalam sebulan, tapi Allah ingatkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Apa fungsinya? Biar tubuh ini pelan-pelan. Yang tadinya puasa 30 hari penuh, kalau di bulan Syawal sama sekali nggak ada puasa, bisa jadi tubuh kita kaget. Sehingga ada terapi tapering off. Pelan-pelan diturunkan. Yang dari kondisi puasa, untuk nggak puasa sama sekali itu membahayakan. Sehingga ada puasa 6 hari untuk menurunkan, untuk mengkondisikan tubuh kita yang tadinya puasa penuh. Ya Rabb, subhanallah. Ini hikmah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anda mungkin melihat, banyak di antara kita mengeluh. Satu hari, ya, sebagaimana dikatakan dari hadis Umar bin Khattab, bahwasanya Ramadan, ya, Idul Fitr dan Idul Adha adalah yaumu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum.
Yang mana pada hari itu, Idul Fitr dan Idul Adha, kita nggak boleh berpuasa. Karena hari makan dan minum, saatnya kaum muslimin bersenang-senang. Saatnya bersenang-senang. Tapi ingat, jangan merasa kita menang. Mau menang dari apa kita? Menang keluar dari Ramadan? Jangan. Al-Hasan Al-Basri sudah berwasiat, kullu yawmin la na'sih fahuwa lahu id, wa kullu yawmin yaqta'uhu fi ta'atillah wa dzikrillah wa syukrih fahuwa lahu id. Kata Al-Hasan Al-Basri, setiap hari kita ini tidak berbuat maksiat kepada Allah, itulah hari raya kita. Dan setiap hari kita ini sibuk dengan ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, maka itulah hari Id kita. Hari Id bukan hari pakai pakaian baru, makan-makan, ya. Hari Id bukan berarti kita ziarah ke sana kemari, silaturahmi ke sana kemari. Bukan. Hari Id, hakikatnya hari Id adalah kita nggak bermaksiat kepada Allah dan kita mendatangi ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari pertama, Idul Fitr, kita nggak boleh puasa. Yaumu aklin wa syurbin. Hari pada waktu itu kita dipersilakan makan dan minum. Tapi ingat, jangan salah mindset kita. Bukan berarti hari makan dan minum kita bebas. Ya, melewati batas yang diperbolehkan. Hukum asalnya makan dan minum itu mubah. Hukum asal mubah. Tetapi ya, dalam perkara mubah ini, idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Jika perkara mubah ini melewati batas yang dimubahkan, maka akan berubah hukumnya menjadi sebaliknya, yaitu makruh atau haram. Makan los, gak ada rem, handbrake-nya gak ada, semua masuk. Ini hari makan dan minum bebas, semua makan. Ya. Kemudian apa yang terjadi efeknya? Gak salah. Banyak di antara kita, ya, dan banyak keluhan-keluhan datang, apa? Kok saya Idul Fitri ini lemes terus ya? Kok saya lemes? Kenapa para hadirin? Ini hikmah. Ketika kita disibukkan puasa Sya'ban, kita disibukkan puasa Ramadan, itu hikmah dari Allah. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, 11 bulan mungkin ada saudara kita nggak pernah puasa sunnah sama sekali. Selama 11 bulan. Yang 1 bulannya Ramadan baru puasa. Ya. Nah, ketika puasa, hikmahnya, wallah, hikmah azim. Hikmah yang sangat besar ketika puasa. Ya, ketika di bulan Ramadan, racun kita dicuci dengan tempo yang sangat panjang. Dari waktu sahur sampai waktu buka, sekitar 12 jam sampai 14 jam dicuci racun-racun dalam tubuh kita. Plak-plak di usus kita, plak-plak di dalam pembuluh darah kita, plak-plak di saluran perekonomian kita, pernafasan kita yang kotor, sel-sel kita yang sudah rusak diganti dengan sel yang baru. Ya, sel darah putih yang lama dihancurkan diganti sel darah putih yang baru. Sel tumor dihancurkan, sel kanker dihancurkan. Ya, yang tadinya insulin itu rendah dinaikkan. Makanya sangat cocok untuk penderita kencing manis. Kolesterol dihancurkan, yang penderita kolesterol cocok juga puasa. Hikmahnya wallah sangat banyak dan banyak. Justru orang yang banyak puasa, mereka orang yang lebih awet muda. Orang yang banyak makan, ternyata imunnya bukan semakin baik. Semakin dia nggak mengontrol makanan, imun dia semakin turun. Semakin dia nggak mengontrol makanan, proses penuaan semakin cepat. Ya subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh seorang dokter dari Jepang, ya, yang dia berhasil mendapatkan Nobel, hadiah penelitian dia di bidang fisiologi dan kesehatan, yaitu Profesor Yoshinori, yang tahun 2016 dia meneliti. Ternyata tatkala orang puasa,
tatkala orang tidak makan, saat itu ada mekanisme tubuh kita yang dikenal dengan autofagi. Pada saat itu, ya subhanallah, sel-sel yang tua dihancurkan, diganti dengan sel yang baru. Sehingga sangat memungkinkan menyebabkan penghambatan penuaan. Tatkala puasa yang sangat panjang, ketika sahur, kita sahur, makanan sahur kalorinya dihabiskan ketika kita puasa. Saat persediaan sudah habis, maka kalori yang dibutuhkan diambil dari sel-sel yang sudah tua. Sehingga sel yang sudah tua dihancurkan, diganti dengan sel yang sudah muda. Sehingga saat itu imun naik. Kemudian insulin juga naik. Kemudian sel tumor dibunuh, sel kanker dibunuh. Sistem kardiovaskuler diperbaiki, sistem perkemihan diperbaiki, ya, dan lain sebagainya dari manfaat. Terjadi proses detoksifikasi. Ya subhanallah, ini hikmah. Ya. Dan pada saat itu autofagi ini berjalan tatkala orang sedang puasa. Mekanisme ini. Dan mekanisme ini akan berhenti tatkala seseorang mulai makan, tatkala berbuka. Begitu pula ketika Ramadan selesai, Anda mendapati Idul Fitr, saat itu Anda makan tidak terkontrol, autofagi berhenti. Ya, autofagi berhenti. Nah, maka dari itu tetap hari makan dan minum tetap kita harus lihat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia itu melihat makanan yang dia makan. Lihat makanan yang dia makan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan di antara maknanya, lihat makanan dia makan. Lihat makanan dia makan bikin sehat atau bikin sakit. Ya, bikin sehat atau bikin sakit. Sebagaimana disebutkan Hippocrates. Dia mengatakan, jadikan makanan kamu sebagai obat. Jikalau tidak, kamu akan menjadikan obat-obat sebagai menu makanan kamu. Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dia mengatakan, amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bit-ta'am atau bisyarab. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan atau dengan minuman. Bukan mengobati dengan penyakit, efek sampingnya ada di sana. Lebih banyak, tambah parah. Bukan. Begitu pula Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang dia belajar ilmu kedokteran dari Persia. Dia mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Perut itu adalah sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan, ingat menjaga pola makan, itu adalah inti dari pengobatan. Dan Nabi juga menjaga pola makan. Ya, menjaga pola makan. Di antaranya contohnya hadis Maimunah radhiyallahu anha, tatkala Nabi SAW dihidangkan daging kadal Arab lahmu dabbin, Nabi nggak mau makan. Kemudian Khalid bin Walid bin Abbas bertanya, kenapa nggak mau makan? Apakah daging kadal Arab ini haram? Apa kata Nabi? La, laisa biharam. Dia nggak haram. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afuh. Ini nggak haram. Cuma makanan ini nggak dimakan oleh kaum saya, kaum Quraisy. Dan saya mendapati diri saya menjaga dari makanan yang nggak biasa dimakan kaum saya. Barakallahu fikum. Berarti apa? Kata Ibnu Qayyim, jika orang nggak suka dengan satu makanan, jangan dipaksa. Kenapa? Karena bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Baik bahaya dari sisi syariat, khawatir apa? Bisa mencela makanan. Maksa makanan nggak suka dimakan, padahal keinginan nggak ada. Pencernaan juga dipaksa. Akhirnya apa? Mencela makanan. Ini tidak boleh, haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, maka Nabi SAW ada ta'aman qat. Nabi SAW nggak pernah mencela makanan. Jika suka langsung dimakan, kalau enggak dimakan. Ini
Nabi berarti apa? Memperhatikan juga pola makan. Barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib, yang halal-halal. Tapi ingat mindset lagi. Bukan berarti makanan yang halal ini itu nggak menimbulkan penyakit. Kalau kombinasi yang salah, seperti sering kita sampaikan, kombinasi makanan yang sering salah, halal ketemu halal, tapi kombinasinya salah, bisa menimbulkan penyakit. Bisa menimbulkan al-madharrah. Nah, seperti yang sering diajarkan, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Ja'far, dari Aisyah radhiyallahu anha, begitu pula riwayat Ibnu Majah dan yang selainnya. Di situ ada hikmah Nabi sering mengumpulkan makanan panas dan dingin, sifatnya, bukan rasanya. Seperti apa? Kurma, timun, ya, semangka, kurma, ya. Begitu pula labu parang dengan daging yang diawetkan. Begitu pula roti dari gandum dengan cuka. Dan yang selainnya kita tinggal cari mana yang sifatnya panas dan dingin. Misalkan sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, nasi itu sifatnya panas. Cari yang dingin. Sayur mayur. Ikan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ikan dan daging sapi yang masih segar itu sifatnya dingin. Adapun dendeng sapi sifatnya panas. Ikan segar sifatnya dingin, tapi kalau sudah diasinkan, diawetkan, sifatnya panas. Begitu pula ikan sungai, aslinya dingin, tapi kalau sudah diasinkan, berubah menjadi panas. Adapun mayoritas protein hewani, selain yang kita sebutkan, sifatnya panas. Anda tidak menggabungkan. Misalkan Anda makan bakso, sah-sah saja makan bakso. Ya, cari pasangannya, timun, aneh. Tapi ya demikian, Anda praktekkan. Jangan katakan ini dari Nabi, jangan. Kita hanya melihat, mencari sendiri mana yang panas dan dingin. Kita lihat permisalan yang lainnya. Adapun datang dari Nabi seperti apa? Kurma, semangka, kurma, timun, hadis-hadis yang sahih. Tapi ingat, tidak boleh overklaim. Orang yang makan sifatnya panas ketemu panas, itu makruh atau haram. Ya, tidak boleh demikian. Ya, tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian rahmani wa rahimakumullah jami'an. Jika pada Idul Fitr, hari pertama kita merasa lemas, ya, lesu, hari kedua demikian. Kenapa? Karena ada itu tadi, Ramadan kita penuh puasa, setelah itu kita makan-makan. Ya, akhirnya apa? Proses autofagi berhenti. Mekanisme tubuh dari autofagi berhenti. Saat itu jantung, liver, ginjal, pencernaan mulai lelah kembali untuk menghancurkan makanan. Saat itu dia lelah, saat itu dia sering kantuk. Kenapa? Adaptasi. Makanya ada berikutnya puasa Syawal. Biar apa? Kita pelan-pelan tapering off. Ya, tapering off. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dari sisi hikmah yang kita ambil. Ya, apa dibalik sunnah. Barakallahu fikum. Dan tapering off ini bukan dari Nabi SAW, tapi kita melihat hikmah, ya, apa dibalik puasa ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Puasa ini, ya, ternyata terapi yang sangat ajaib. Anda coba tanya penderita gagal jantung, dekompensasi kordis. Mereka merasa nyaman tatkala puasa. Anda lihat orang gagal ginjal, ya, heart failure atau kidney failure, ya, gagal ginjal. Begitu pula liver juga. Anda lihat mereka tenang dengan puasa. Kenapa demikian? Karena organ-organ sedang diistirahatkan. Ketika Idul Fitr, ya, kita jor-joran, nggak peduli apa yang terjadi, organ akan cepat capek. Ya, yang tadi puasa langsung dikebut, ya, dengan makan makanan yang dia lewat batas. Batasannya pokoknya makan. Apa yang terjadi? Ngantuk, lemah, letih, lesu. Barakallahu fikum, rahmani wa rahimakumullah. Makanya ketika sebelum Idul Fitr ada sunnah yang dilupakan. Untuk apa?
kita membatalkan di pagi harinya. Untuk kita nggak puasa, makan dahulu. Yang paling bagus, makan kurma. Sahur paling bagus sudah kita bahas, kurma. Buka paling bagus, kurma. Sunnah ketika tahnik bayi baru lahir, kurma. Kenapa? Ketika perut kosong, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, juga menurut kedokteran Cina, ya, bahwasanya ketika perut kosong yang bagus adalah yang manis-manis. Nah, maka ketika pagi hari, Anda pilih menu makanan pertama ketika Idul Fitr, cari yang manis. Ya. Berikutnya, tubuh kita biar adaptasi yang sebelumnya detoksifikasi dari sahur sampai buka, gunakan waktu detox di luar bulan puasa, bukan 12 jam atau 14 jam. Tapi dari pagi jam 4 sampai jam 12 siang. Maka usahakan Anda pilih menu yang sehat. Makan buah. Untuk apa? Meringankan proses detox. Sayur, meringankan proses detox. Minum air putih, meringankan proses detox. Kurma, meringankan proses detox. Madu, meringankan proses detox. Detox yang sudah lelah bagi jantung kita, liver kita, ginjal kita, pencernaan kita, jangan ditambah lelah dengan apa? Pagi hari sudah makan rendang. Pagi hari sudah makan opor ayam. Pagi hari sudah makan berat. Usahakan makan buah, minum air putih, minum madu. Jangan ngopi, biasa ngopi dijadikan rutinitas di pagi hari. Ya. Karena apa? Jantung sudah lelah melakukan proses detox. Barakallahu fikum. Ya. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian ketika siang silahkan makan. Idul Fitr. Beberapa hari setelah Idul Fitr, sekarang H+1, H+2, H+3, silahkan makan, tapi jangan lupakan kombinasi panas dan dingin. Kalau Anda dihadapkan makanan kambing sifatnya panas, cari pasangannya dingin. Misalkan timun, sayur salad, itu contoh. Sangat simpel sekali. Jangan dibikin susah. Sering di antara di media maya bertanya, apa sih panas dingin? Simpel sekali. Ya, protein hewani rata-rata panas, yang dingin kecuali ikan dan daging sapi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Nasi panas, cari pasangannya yang dingin. Barakallahu fikum. Ya. Dan rahasia dari panas dingin ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Untuk menormalkan hormon di dalam tubuh kita yang dikendalikan oleh kelenjar pituitari, master of gland. Kembali kepada apa? Sistem endokrin. Orang yang kurus naik berat badan ideal, orang yang gemuk turun berat badan ideal, orang yang mandul hormonnya bisa jadi normal, orang yang dari penebalan rahim bisa jadi tipis karena hormonnya normal. Orang yang keputihan bisa sembuh karena pola makan yang benar. Panas dan dingin. Karena keputihan, karena tidak seimbang sifat panas dan dingin. Penyakit kulit sampai kasus yang terberat, kasus kanker. Karena apa? Kombinasi panas dan panas yang berlebihan. Barakallahu fikum. Jangan lupa, sebelum kami tutup, hati-hati. Di Idul Fitr, hari-hari H+ sekian, sering kita dapati, kenapa sih saya sulit BAB, buang air besar? Kenapa? Karena Anda terlalu banyak konsumsi kue-kue yang notabene dari tepung. Perlu diketahui tepung ini akan tersisa di dalam usus kita sekitar 3 hari. Coba bayangkan kalau setiap hari pagi, siang, sore Anda ngemil kue tepung, ya berarti sekarang 1 hari belum dikeluarin, besok ngemil lagi, nempel lagi, belum keluar, tambah lagi, lama-lama bisa jadi plak di usus. Ya, sulit buang air besar. Makanya tetap jalankan pola hidup sehat dengan pola makan. Sangat penting rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan tinggalkan puasa. Bukan berarti dengan puasa sita Syawal, 6 hari di bulan Syawal selesai puasa kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadamu. Tetap puasa. Ya. Puasa ini terapi bagi kita. Dalam 1 hari ada Senin dan Kamis. Puasa untuk jaga kondisi kita. Kalau nggak mampu ada 3 hari dalam puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau Anda mampu silahkan perbanyak puasa. Perlu diketahui, sebagaimana keterangan salah seorang saudari kita, ya, yang sudah berobat ke Jerman, dia punya kasus celiac disease, gangguan pencernaan, sampai timbul anemia karena lambungnya yang bermasalah.
berobat ke Jerman, ujungnya terapinya hanya puasa. Ya, di sana ada klinik namanya Bajinger Clinic, ya, yang mana klinik ini didirikan dari tahun 1920 oleh Dr. Otto Bajinger. Semua pasien dari kasus ringannya, kasus kankernya, kanker leukemi, kanker-kanker yang lainnya, juga kasus pencernaan, kasus ginjal, kasus jantung, terapinya cuma satu, yaitu The Bajinger Therapeutic Fasting. Terapi puasa ala Bajinger. Rahman wa rahmakumullah. Kita diajarkan oleh Nabi, puasa yang datang dari wahyu. Nah, tentunya lebih baik daripada puasanya yang diajarkan orang-orang kafir. Nah, begitu pula seorang dokter Jason Fung, dia ahli ginjal, dia mengatakan bahwasanya the powerful natural of healing solution is fasting. Yaitu kekuatan alami dari terapi rehabilitasi, terapi pengobatan, solusi yang terbaik adalah dengan puasa. Subhanallah. Jangan tinggalkan puasa. Tetap puasa. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadalah Allah sampai datang kematian kepada Anda. Ya, sampai datang kematian kepada kita. Puasa kita, qiraah Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, kalimatut thayyibah kita, zikir kita, ya. Perkara kita meninggalkan kemaksiat sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Nah, dan ini manfaatnya puasa, ya. Manfaat puasa sangat banyak. Jadi ketika kita banyak makan, saat itulah masalah pada kita. Kekebalan tubuh turun, tubuh terlalu lembab, potensi menumpuk penyakit-penyakit, ya, yang disebut dengan Ibnu Qayyim dengan istilah penyakit yang tertimbun. Ya, penyakit yang tertimbun. Kenapa? Banyak input ke dalam tubuh kita, outputnya sedikit, sehingga numpuk. Sedangkan puasa ini memperbanyak output yang numpuk karena input dalam tubuh kita. Nah, kemudian ingat, jangan lupa pola, ya, tinggalkan makanan-makanan instan. Makanan instan halal, tapi diminimalisir. Sesekali silahkan minum minuman bergas, makanan instan, minuman instan. Kita katakan sesekali, SS sesekali. Karena minuman es ini menurunkan juga kekebalan tubuh kita, menghambat proses metabolisme, pencernaan, juga faktor terbesar diantaranya kasus jantung koroner jika mereka terbiasa minum minuman es. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kami sampaikan karena waktu sudah habis. Selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilakan bagi saudara dan saudaraku rahmani wa rahmatullah. Baik, pertanyaan pertama, saya pernah dengar hadits Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasanya di bulan Rajab. Apakah artinya ini kita bisa mendahulukan puasa sunnah? Yang benar bukan di bulan Rajab, bahkan di bulan Sya'ban. Aisyah pernah mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Karena ya, namanya qadha itu dibagi menjadi dua. Ya, ada perkara wajib mudayyak, ada wajib muwassa. Wajib mudayyak artinya waktu qadhanya sempit sekali. Ada wajib muwassa, itu yang qadhanya panjang. Ya, qadhanya panjang. Seperti pada kasus Ramadan, itu termasuk wajib muwassa. Orang bisa mengqadha dari Syawal sampai Sya'ban. Kenapa? Muwassa, luas. Nah, dan dalil memperkenankan demikian. Kalau ada orang yang mengqadha, dia mengqadha Ramadan, baru puasa Syawal, bila syak, nggak ragu lagi itu afdal. Ya, tapi kalau dia merasa nggak mampu, ya, bisa dia mendahulukan Syawal dahulu dan qadhanya kapan saja dia cicil, tidak masalah. Tidak masalah. Barakallahu fikum. Yang demikian tidak mengapa. Nah, baik. Berikutnya dipersilahkan, ada pertanyaan lainnya. Bagaimana porsi yang cukup atau disarankan untuk hidangan lebaran tanah air
yang umumnya didominasi hidangan bersantan. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah merahmati saya, merahmati Anda. Ya, bahwasannya kalau kita menggunakan kombinasi panas dan dingin, Anda mau pakai porsi selera Anda, tapi porsi lawannya juga harus seimbang. Makanya porsi panas dingin ini sangat efektif. Anggap untuk orang gemuk. Orang gemuk obesitas. Dia mungkin harus dijadwal. Dietnya dia, rejimnya dia. Ditempel di dinding. Kalori Anda sekian, hanya boleh sekian. Karbohidrat boleh sekian. Protein hanya boleh sekian. Ya, dibatasi, susah. Hidup banyak sekali penuh dengan batasan pola makanan dia. Tapi kalau Anda menggunakan panas dingin, silahkan. Anda nggak perlu lihat jadwal ini. Ya. Nah, misalkan seseorang mengalami sindrom panas. Ya, anggaplah kolesterol. Kolesterol sifatnya panas. Berarti apa? Anda pakai panas dingin, silahkan. Panasnya, tapi diminimkan, dinginnya lebih banyak. Kenapa? Karena kita mau mengobati sindrom panasnya. Ya. Atau pengen lebih sempurnanya, Anda gunakan yang dingin. Untuk menetralkan penyakit yang sifatnya panas. Barakallahu fikum. Untuk masalah mau masakan santan apa terserah Anda, tapi apa? Anda tahu sendiri, ya. Ij'al ta'amak dawa'ak. Jadikan makanan Anda itu obat bagi Anda. Hippocrates sendiri juga mengatakan, ini orang non-muslim juga punya teori yang sama, ya. Jadikan makanan Anda obat. Kalau enggak, obat akan Anda jadikan menu wajib Anda. Kalau Anda jadikan makanan sebagai obat, Anda pikir, fal yanzuril insanu ila ta'ami, lihat makanan yang Anda makan. Jadikan makanan Anda sebagai obat kesehatan kita. Ya. Kalau kita nggak mikir semua makan ditelan, ya, nggak peduli dengan pantangan, dengan pola makan, hidup sehat dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Setelahnya Anda harus konsumsi obat setiap hari, obat kolesterol, pengencer darah, kencing manis, masalah ya, maka kita yang melihat santan sah, halal, nasi halal, nggak haram, ya, cuma kombinasi yang benar. Walaupun dikombinasi panas ketemu panas, nggak haram, nggak makruh. Tapi apa? Kalau Anda terus-menerus bisa menimbulkan masalah. Sekali-kali panas dingin, sekali-kali panas-panas, sekali-kali panas saja, nggak mengapa. Ya, Anda mau masak pakai santan, kalau mau pakai santan, silahkan cari pendampingnya. Apa? Ada timun untuk menetralkan misalkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam teori kedokteran, yaitu disiplin kedokteran Cina, bahwasanya kelapa dan santan ini sifatnya panas. Ya. Sebenarnya kambing itu bagus, lemak kambing juga bagus. Tapi kalau sudah dicampur santan jadi masalah. Ya. Lemak kambing ternyata bagus untuk kasus asma. Bagus untuk kasus asma, sifatnya panas. Asma dingin. Barakallahu fikum. Begitu pula lemak pada ekor kambing. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ilaju irkun nasa ilyatul kibish. Ya, bahwasannya obatnya isialgia, nyeri pada pinggang itu, ya, pinggang pinggul ini, itu dengan ekor kambing. Ya, A'robi. A'robi itu apa? Kambingnya kambing domba. Bukan kambing yang lainnya, kambing domba. Ini Nabi menyebutkan berarti, jenis kambingnya apa? Kambing domba. Kemudian apa? Tudab. Tudab dimasak, dilelehkan. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Yujza thalatha. Dibagi menjadi 3 dosis. 1 ekor berarti untuk 3 hari. Nah, kemudian apa kata Nabi? Yushrab ala riq. Diminum ketika dalam keadaan perut kosong. Coba, Nabi menyebutkan jenisnya, mentakyin jenisnya, kambing domba. Kemudian caranya, dimasak atau dilelehkan. Kemudian dibagi dosisnya. Kemudian diminumnya kapan? Disebutkan oleh Nabi SAW ketika apa? Perut kosong. Masya Allah. Ya. Demikian rahmani wa rahimakumullah.
tinggal menggabungkan saja. Ya, barakallahu fikum. Baik, mungkin ada yang lainnya, dipersilahkan, barakallahu fik. Bagaimana hukumnya makan atau membeli makan di restoran atau tempat makan yang di tempat yang kata sebagian orang tempat itu ada pelarisnya? Pertama, ya, kita harus tabayyun. Ya, hukum asalnya kita harus husnudzon. Ya, hukum asalnya husnudzon. Kalau ternyata kita memang dapati berita itu benar, misalnya kita masuk, setelah masuk ternyata ada fotonya, fotonya tokoh yang dia gemari, kemudian ada kemenyannya, ada bunganya, udah keluar aja. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara ketaatan kepada Allah, jangan tolong menolong dalam perkara kemaksiatan. Lah ini mereka syirik, pakai pelaris, udah mending ditinggalkan. Ya, cari yang lain, masih banyak menu yang lainnya. Ya, kita khawatir bukan hanya tempatnya, kita khawatir makanannya juga ada sihirnya. Sehingga apa? Masuk dalam tubuh Anda, ya, sehingga tubuh Anda kerasukan. Di daerah Indonesia Timur, ya, sebagian orang berdakwah dengan dakwah pengkafiran, pemurtatan dengan cara pakai apa? Menggunakan air, disebarkan gratis. Ternyata air ini sudah dimasukkan sihir. Sehingga orang yang minum dalam keadaan dia kena sihir. Ingin murtad. Ya, satu kampung ingin murtad. Ini pemurtatan dengan cara perantara jin. Nasallallahu afiyah. Makanya hati-hati, selalu jaga diri Anda dzikir pagi petang. Ya, juga lihat tempat Anda. Hukum asal husnudzon. Dengan makanan, hukum asal husnudzon. Tapi kalau ternyata setelah tahqiq, ya, setelah kita meyakinkan itu benar seperti yang disangkakan, sudah. Kita jangan datang. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, tafadhal barakallahu fikum. Khalas, Masya Allah. Nah, karena waktu sudah habis, barakallahu fikum, ya. Semoga materi kajian yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi, sebagai amal jariah saya, sebagai amal jariah panitia, sebagai amal jariah Anda yang hadir, kemudian Anda sampaikan dakwah ini kepada orang yang lain, ya. Semoga pada akhirnya menjadi pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Ya. Semoga Allah terima amalan kita semua, Ramadan kita, ya, amalan-amalan, semua amalan salah kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya, harap dimaafkan karena keterbatasan ilmu saya, karena gangguan dari syaitan. Ya, semoga Allah bentengi saya dari syaitan. Jika ada benarnya, dari Allah semata. Dan sekali lagi, gak ada satu di antara kita pun, siapapun da'inya, ya, semuanya benar 100%. Pasti kita punya salah. Pasti kita punya kekeliruan. Dan sebagai orang yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khair. Allah yabarik fik. Salam ke jemaah PHE. Allah yabarik fik. Baik. Ana live sekarang ya. Baik. Assalamualaikum.